Wawan usianya sekitar 35 tahun. Kejadian ini menimpa kakaknya, dia namanya Mila. Menurut Wawan, seingatnya cerita ini berlangsung sekitar tahun 2004 atau 2005. Kakaknya waktu itu berusia 19 tahun, masih baru lulus SMA. Mila adalah anak yang pintar di sekolah. Peringkatnya paling turun ya peringkat 3. Juara 1 dia udah langganan, tapi sayang, keinginannya untuk kuliah harus terkendala ekonomi keluarga yang buruk sekali. Ayah Mila dan Wawan hanya seorang tukang becak di pasar. Ibunya cuma sakit-sakitan di rumah. Wawan masih SMP waktu itu. Karena itulah Mila terpaksa mencari pekerjaan. Dari kenalan ayahnya, Mila mendapat pekerjaan di sebuah toko. Toko itu milik Tamrin namanya, seorang pria berusia 34 tahunan. Tamrin dulunya begajulan. Suatu waktu ia merantau ke Malaysia dan ketika pulang ia membawa banyak uang. Uangnya itu untuk modal membuat toko. Begitulah dia kemudian dikenal sebagai orang kaya. Dan soal percintaan, Tamrin ini kurang beruntung. Ia sudah 2 kali menikah, istri pertamanya meninggal karena kecelakaan, sedangkan istri keduanya itu raib entah kemana. Katanya kabur dengan seorang pria ke Malaysia. Secara penampilan, Tamrin ini cukup menarik bagi wanita-wanita yang sering datang ke tokonya. Rambutnya klimis, bajunya necis, dan celananya juga selalu levis. Selain itu, Tamrin terkenal ramah dan baik. Sudah beberapa wanita yang mendekati Tamrin, tapi Tamrin ini orangnya pilih-pilih. Sampai dia berjumpa dengan Mila, hatinya berbunga-bunga. Maka tak jarang pada saat waktu sepi pembeli, Tamrin itu iseng menggoda si Mila. Mila awalnya tidak tertarik, tapi terus digoda itu membuat Mila mulai sering melirik. Tamrin ini nggak buruk-buruk juga, apalagi Tamrin bilang kalau Mila mau dinikahi dan ia mau menguliahkan Mila walau sampai S3. Maka setelah memantapkan diri menerima cinta Tamrin, Mila menikah dengan penuh sukacita. Acaranya besar-besaran, seolah-olah itu pernikahan pertama Tamrin. Semua orang memandang Mila sebagai wanita yang beruntung saat itu. Tapi semua kebahagiaan Mila segera berakhir ketika acara selesai. Nah, karena rumah Mila ini kecil dan tidak ada kamar, Tamrin ini izin ke orang tua Mila untuk langsung membawa Mila ke rumahnya saja. Karena mengerti bahwa pengantin baru itu mau begituan, orang tua Mila itu setuju. Dan sesampainya di rumah Tamrin yang besar, Mila langsung diajak ke sebuah kamar. Kamar itu sungguh besar dengan sebuah dipan di tengah ruangan. Ada taburan bunga melati di atas kasur. Wanginya memenuhi kamar yang tidak berjendela itu. "Tunggu di sini, aku ada urusan bentar," kata Tamrin. "Iya bang." Mila tersenyum. Ia bahagia saat itu. "Kamu mandi dulu, kamu pasti capek kan?" "Ya pastilah, nggak mungkin Mila tidur dengan abang dengan keadaan bau ketek gini kan," kata Mila. Dan ketika Tamrin keluar kamar, Mila itu bergegas untuk mandi. Kamar mandinya juga luas. Airnya bisa diatur dingin atau hangat. Mila sempat kaget saat air yang mengucur itu terlalu panas. Dan setelah bisa menyesuaikan suhu, barulah Mila mulai mandi. Anehnya air yang mengalir itu tercium begitu harum, layaknya bunga melati. Hebat, bahkan air mandi bisa dibuat wangi seperti ini. Kalau kaya apa aja bisa, pikirnya Mila. Dan setelah mandi, Mila mengenakan baju lalu tiduran di kasur. Dan setelah sejam sendirian di kamar, Tamrin tidak kunjung datang. Mila penasaran lalu hendak keluar kamar. Tapi pintu itu nggak bisa dibuka, terkunci dari luar. Mila tak tahu kenapa ia dikunci dari dalam, tapi ia masih berpikir positif. Mungkin Tamrin ingin Mila lebih aman di dalam kamar.
Karena terlalu capek, Mila merasa sangat mengantuk. Kepalanya terasa berat dan perlahan-lahan Mila tertidur. Dan saat tengah malam, Mila merasakan ada seseorang yang memeluknya dari belakang. Tangan orang itu mengelus lengannya lalu ke arah perut dan lalu terus turun ke area tubuh yang vital. Dan dalam keadaan setengah sadar, Mila mulai merasakan sensasi yang tak pernah dirasakan tubuhnya sebelumnya. Tubuhnya menggelinjang. Lalu Mila mulai memutar tubuhnya menghadap orang yang itu sudah pasti adalah Tamrin. Tapi tubuh Mila kaku ketika melihat sosok yang memeluknya. Sesosok makhluk hitam legam dengan mata merah, perut buncit dan gigi kekuning-kuningan menyeringai di depannya. Liurnya menetes dengan aroma busuk bukan kepalang. Mila melompat dari ranjang. Ia lari ke arah pintu, tapi pintu masih terkunci rapat. Ia menjerit sekuat tenaga, tapi tidak ada yang membuka pintu. Entahlah, kemana Tamrin. Tapi sosok itu sudah mendekat dan menggerayangi tubuh Mila. Dan tubuh Mila lama-lama menjadi lemas. Selang beberapa menit Mila capek berteriak, lalu dia jatuh pingsan. Paginya Mila terbangun tanpa sehelai benang di tubuhnya. Di dekatnya Tamrin sedang memunguti bunga-bunga layu dan memasukkan ke dalam plastik hitam. Terus dia tuh bilang, dia yang harus kamu layani. Selama dia puas, kamu akan dapat menikmati semua kemewahan ini. Kamu juga bisa kuliah sesuai yang kamu inginkan, kata Tamrin, seolah-olah itu dapat membaca pertanyaan di kepala Mila. Maksudmu apa? Jadi kamu bersekutu sama setan? Lah kamu pikir semua ini bisa didapat cepat cuma dengan dagang, Mila? Terserah, tapi aku akan pergi. Aku gak mau terlibat sama ini. Kamu itu jahat, Tamrin. Mila menangis. Masih terbayang di kepala Mila apa yang ia alami semalam. Benar-benar mengerikan. Semua bayangan itu membuatnya mual dan ingin muntah. Mila lari ke kamar mandi dan memuntahkan isi perutnya. Tamrin berdiri di depan pintu kamar mandi. Kamu gak bisa lari, Mila. Sekali kamu lari, maka nasibmu akan sama dengan dua istriku yang sebelumnya. Maksudmu apa, Tamrin? Kamu akan hilang, Mila. Kamu hilang. Mila terdiam saat itu. Itu adalah sebuah ancaman. Kamu pasti capek, istirahatlah. Oh iya, dan satu lagi, jaga mulutmu. Kalau sampai ada berita buruk yang beredar soal aku, itu pasti dari kamu, dan kamu tahu resikonya, kata Tamrin sambil membawa kantong berisi bunga itu keluar. Dari kebahagiaan yang luar biasa, dada Mila kini dipenuhi rasa takut yang luar biasa. Ia menangis sekeras-kerasnya, membanting perabotan di kamar sesukanya. Ia marah, tapi nggak tahu harus gimana. Ketika waktu beranjak siang, Tamrin datang dengan makanan. Kamu nggak perlu khawatir, kamu nggak perlu masak dan ngurus rumah. Semua bisa kukerjakan sendiri. Kamu hanya perlu melayani si tuan itu, kata Tamrin. Mila hanya diam, nggak nyaut. Ketika Tamrin pergi, pintu kembali dikunci. Mila merasa dirinya itu disekap. Nanti ketika kamu sudah terbiasa, kamu boleh pergi kemanapun. Tapi sekarang aku nggak mau kamu lari, kata Tamrin. Dan singkat cerita, malam kedua di rumah Tamrin, Mila tidak bisa tidur. Bayangan sosok menyeramkan itu membuatnya merasa sangat takut. Apakah sosok itu akan datang lagi malam ini? Keringat dingin mengalir saat itu. Mila menangis semalaman. Dan paginya Tamrin membuka pintu kamar. Dia bilang, "Ayo ikut, kita perlu bicara." Dan Mila membuntuti Tamrin dari belakang. Mereka lalu duduk di ruang tamu. Asal kamu tahu, Mila, kita ini sama-sama terjebak. Kamu yang ngorbanin aku, sekarang kamu bilang kamu terjebak. Aku yang kamu jebak, Tamrin. Tapi kalau aku nggak ngelakuin ini, aku yang akan nanggung semua derita, Mila. Aku sudah bersumpah dan berjanji sama Tuan, kata Tamrin.
Lah, itu kan bukan urusanku. Kamu mati pun aku nggak peduli. Aku ngerti perasaan kamu, aku ngerti. Pembohong kamu, Tamrin. Sekali pembohong, kamu tuh tetap pembohong. Mila berteriak dengan marah. Tamrin cuma diam. Mila, aku mau membuat penawaran. Aku hanya ingin bebas dari semua ini. Gak mungkin, sekali kamu menolak Tuan, kamu akan dihukum. Aku gak peduli, kata Mila. Kamu ingin membuat bapak dan ibumu sedih. Kamu tahu gak, dia itu gak selalu datang. Ia tuh cuma datang sebulan sekali. Kamu hanya perlu melayani itu sebulan sekali. Sisanya kamu dapat senang-senang dengan semua harta yang aku punya. Nah, aku yang kamu korbanin, kamu juga yang nikmati semua harta ini, kata Mila. Ya udah, pilihanmu hanya dua. Menolak lalu hilang dan keluargamu sedih, atau kamu berkorban menikmati kekayaan lalu mengobati ibumu yang sakit-sakitan itu, kata Tamrin. Mila tidak menjawab hingga Tamrin pergi. Berhari-hari Mila memikirkan kata-kata Tamrin. Sepanjang malam dilaluinya dengan rasa trauma yang dalam. Pernah ia berniat untuk bunuh diri, tapi ketika terbayang wajah ibu dan bapaknya, dipendamlah perasaan itu dalam-dalam. Suatu malam Mila mengalami sebuah peristiwa aneh. Di antara tidur dan bangun, ia mendengar seorang perempuan menyebut namanya. Mila, Mila. Dan ketika Mila membuka mata, ia seperti melihat seorang wanita berdiri di pojok kamar. Namun tak lama sosok itu menghilang. Sekian detik kemudian, di kejauhan Mila mendengar suara pekik kesakitan. Mila tak dapat tidur, pikirannya melayang-layang. Sosok apa itu? Apakah ada hubungannya dengan makhluk hitam legam itu? 2 minggu dihantui rasa takut dan ngeri, Mila menerima kabar yang tak menyenangkan. Di suatu siang, Tamrin pulang dengan tergesa-gesa. Mila, kita harus ke rumah sakit. Loh, ada apa? Ibumu kambuh, kata Tamrin. Saat itu Mila panik dan mengikuti Tamrin. Kenapa kamu ngajak aku ngejenguk ibuku setelah kamu kurung aku di rumah? Lah, kalau kamu gak jenguk dan jaga, orang-orang akan curiga. Lagi pula aku percaya kamu gak akan macam-macam. Kalau kamu macam-macam, Tuan akan menghancurkanmu juga keluarga kamu. Mila bergidik ngeri. Jebakan itu susah dihindari. Barangkali yang bisa ia lakukan hanyalah pasrah saat itu. Melihat ibunya terbaring lemah, Mila merasa sangat sedih. Tapi hari itu Wawan melihat Mila sebagai seorang yang berbeda. Dia lesu dan tak terawat. Begitu kata Wawan ke saya. Soal operasi ibu nanti saya bicarakan dengan Mila, kata Tamrin. Ibumu sudah parah, Mila. Harus dioperasi segera. Mila kaget. Ibunya memang sakit-sakitan, tapi memang mereka tuh jarang periksa karena ekonomi yang sulit. Kamu tentu tahu apa yang harus kamu lakukan. Aku nggak membiayai pengobatan ibumu tuh dengan daun. Kamu layani Tuan dan kamu nggak perlu mengkhawatirkan ibumu, kata Tamrin di perjalanan pulang. Mila termenung. Sudah kepalang basah, Mila menyetujui permintaan Tamrin. Selama hampir setahun, Mila harus menahan kengerian luar biasa setiap sosok itu datang. Sosok bermuka hitam legam itu membuat sekujur tubuhnya membeku menahan ngeri. Setiap ritual selesai, berhari-hari Mila tidak nafsu makan. Tapi apa hendak dikata, ia terjebak semakin dalam. Nah, di luar ritual-ritual ini, Mila mulai ikut menikmati kekayaan yang didapat oleh Tamrin. Ia sudah mulai kuliah sesuai keinginannya. Ibu Mila juga mulai sehat, semua tampak begitu baik. Orang-orang memandang Mila dan Tamrin sebagai pasangan yang serasi. Tapi tidak bagi Wawan. Ia dapat merasakan perubahan pada kakaknya. Menurut Wawan, sebelum menikah Mila itu lebih riang anaknya, tapi setelah menikah jadi lebih pendiam. Hemat bicara. Tapi waktu itu Wawan mikirnya mungkin karena sudah nikah jadi banyak tanggungan dan pikiran. Dan Wawan sesekali pernah menginap di rumah Tamrin, tapi ia nggak betah.
hawanya aneh, pengap, dan tidak nyaman. Nah, bagaimana dengan hubungan Tamrin dan Mila? Kata Tamrin, Mila bukanlah istrinya. Ia menikahi Mila hanya sebagai kedok. Ia nggak boleh menyentuh Mila sedikit pun atau Tuan akan marah. Jadi sebenarnya mereka itu tidur di kamar yang berbeda. Namun yang menyakiti hati Mila adalah Tamrin itu seringkali pulang membawa perempuan di depan matanya. Perempuan-perempuan itu tak lain adalah pemuas nafsu si Tamrin. Nah, sementara itu Mila juga sering mengalami peristiwa yang aneh. Ia sering ditemui sosok perempuan berambut lebat, bermata sayu, dan sesekali tampak tersenyum. Sambil tersenyum, ia tampak seperti sedang berbisik, "Mila, pergi dari sini," gitu. Sosok itu bahkan beberapa kali datang menemui Mila dalam mimpi, tapi Mila tak berani cerita ke siapapun. Mila benar-benar jadi perempuan yang tertutup. Bulan ke-12, di suatu malam yang dingin, pukul 12 malam Mila terbangun. Sosok itu berdiri di depannya. Mila sudah terlalu lelah. Ia memutuskan untuk mengajak sosok itu bicara. "Kamu tuh siapa?" "Aku pernah ada di posisimu," kata sosok itu. Kamu istrinya Tamrin?" Sosok itu mengangguk, lalu sekian detik kemudian tubuhnya seperti tertarik ke belakang. Ia berteriak keras, ada kekuatan yang mengusirnya pergi. Tak lain dan tak bukan, itu adalah si Tuan. Nampaknya Tamrin meminta Tuan memberikan penjagaan pada rumah itu. Tapi percakapan singkat itu membuat Mila penasaran, seperti ada sesuatu yang hendak disampaikan sosok itu. Tapi gimana caranya? Nah, suatu waktu Mila pulang ke rumah. Disitulah Wawan iseng bertanya ke Mila, "Kakak nggak bahagia kah sama Bang Tamrin?" "Kenapa kamu tanya gitu?" "Soalnya nggak pernah sekali aku lihat kakak tuh tersenyum lagi. Ada itu pernah cuma sekali doang," kata Wawan. "Ceritalah, Kak." Saat itu Mila terdiam sejenak dan dia bilang, "Kamu ada kenalan orang yang bisa jadi perantara goib apa enggak?" "Loh, buat apa, Kak? Kenal atau enggak? Jawab aja." Wawan mengingat-ingat. Ia teringat seorang temannya yang di sekolah sering diledek karena bapaknya adalah seorang dukun. Maka hari itu juga Mila dan Wawan pergi ke temannya itu. Dan setelah sampai, Mila masuk ke dalam sedangkan Wawan disuruh menunggu di luar. Saat keluar, Mila tampak marah dan kesal. Ia baru saja mendengar sebuah rahasia. Jadi di dalam Mila dibukakan pintu ke alam yang berbeda. Ia berjumpa mantan istri Tamrin. Sosok itu bercerita kalau ia ingin menyampaikan semua kebusukan Tamrin. Tapi setiap dia ke rumah itu, sosok hitam itu mengusirnya. Ia berterima kasih Mila mau menemuinya. Sosok itu bercerita kalau Tamrin itu licik. Ibu Mila yang sempat sakit itu tak lain adalah ulah dari Tamrin. Dia mengirim teluh agar Mila kasihan dengan ibunya, lalu mau diperbudak dalam ritual laknatnya itu. Makanya Mila marah besar. Wawan gak tahu apa-apa waktu itu, namun sepanjang jalan Mila tampak gusar. Wawan tak berani bertanya walau penasaran masalah seperti apa yang dihadapi kakaknya. Sementara itu, Mila menyiapkan sebuah pembalasan. Jadi dengan petunjuk ayah teman Wawan itu, Mila memutuskan untuk melakukan ritual perjanjian dengan sesuatu yang disebut Tuan itu. Mila tak menceritakan secara rinci cara ritual ini ke Wawan, tapi salah satunya adalah Mila harus mengiris lengannya. Saat itu membuat Mila antara hidup dan mati karena kehabisan banyak darah. Antara sadar dan tidak, Mila merasa ada sosok yang mendekat. Dia kenal aroma itu, dia adalah yang disebut Tuan itu. Maka malam itu, tanpa sepengetahuan Tamrin yang sedang pergi dengan perempuan-perempuan penghiburnya, Mila meminta sesuatu kepada sosok itu. Permintaan itu adalah kematian.
Dan ketika Tamrin pulang, ia merasakan sesuatu yang aneh mengikutinya. Sekelebat ia melihat sosok Tuan dari kaca mobilnya. Lalu Tamrin berkata, "Loh, ada apa Tuan? Apakah Tuan marah besar? Kesalahan saya apa?" Tamrin panik saat itu. "Aku bukan tuanmu lagi. Aku sudah punya budak yang baru," kata sosok itu. Lalu pandangan Tamrin menjadi gelap. Ia menabrak sesuatu, membuat mobilnya terguling. Nyawanya seperti ditarik paksa dari tubuhnya. Tamrin wafat di tempat. Lalu apa yang terjadi dengan Mila? Ia melanjutkan hidup dengan terus mengabdi pada Tuan. Kekayaan warisan Tamrin juga cukup untuk menghidupi hingga sekarang. Mila memang pintar, daripada harus diperbudak untuk orang lain, ia menjadi budak untuk dirinya sendiri. Walau sampai sekarang hal itu masih dia rahasiakan, namun Wawan tahu karena Mila bercerita padanya. Wawan sering diminta menyiapkan ritual setiap bulan. Perasaan Wawan sampai sekarang campur aduk. Mau tidak mau dia tetap terlibat, tapi harta dari ritual itu cukup untuk menghidupinya dan keluarganya. Dan dengan demikian cerita ini sampai di sini saja. Dan terima kasih untuk kamu yang sudah mendengarkan cerita ini. Cerita ini ditulis dan dibagikan oleh pemilik akun atau kreator Twitter bernama @bujangbangket. Dan cerita ini diceritakan oleh Wawan tentang kakaknya sendiri yang bernama Mila. Semoga dari cerita ini kita bisa mendapatkan hikmah baik dan buruknya dan dapat menyimpulkan dari cerita ini. Terima kasih untuk kamu yang sudah mendengarkan cerita ini dari awal sampai selesai. Semoga bisa menjadi teman di waktu istirahat dan waktu tidur kalian. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya Udin dari podcast Horor Sendirian. Terima kasih. Doa sesma